Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu 2024 bertentangan dengan konstitusi. Mahfud menjelaskan pengadilan umum seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak punya kompetensi menjatuhkan vonis secara perdata kepada KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di pengadilan negeri. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu. Tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PT UN, kata Menko Polhukam Mahfud MD. Minggu kemarin ada peristiwa yang bikin heboh dunia peradilan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba memvonis bahwa pemilu 2024 harus ditunda. Putusan ini bermula dari partai baru yang nggak lolos verifikasi, yaitu Partai Prima. Partai Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena tidak meloloskan mereka dalam verifikasi peserta pemilu. Dan gugatan Partai Prima didaftarkan di PN Jakarta Pusat. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba hakim-hakim PN Jakarta Pusat mengetuk palu atau memvonis bahwa pemilu 2024 ditunda sampai Juli 2025. Atau kurang lebih setahun lamanya. Tentu saja, vonis PN Jakarta Pusat itu bikin heboh sejagat raya. Apa kompetensinya sebuah pengadilan negeri memutuskan sesuatu yang bersifat nasional? Kalau misalnya saja PN Jakarta Pusat bisa memutuskan pemilu ditunda, apakah misalnya PN di sebuah kabupaten kecil juga bisa memutuskan untuk menunda pemilu? Ini berbahaya dan sangat tidak profesional ketika sebuah pengadilan negeri di sebuah wilayah punya kewenangan untuk memutuskan hal yang bersifat nasional seperti pemilu yang bahkan sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Banyak pakar hukum yang resah dengan situasi ini ketika sebuah pengadilan negeri mendadak punya wewenang besar dalam memutuskan pemilu yang bersifat nasional dan sudah diatur dalam undang-undang. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan teriak kalau PN Jakarta Pusat itu sudah melewati batas wewenang mereka. Kata Mahfud, nggak ada tuh hukuman penundaan pemilu yang bisa dijatuhkan oleh sebuah pengadilan negeri. Penundaan pemilu, kata Mahfud MD, itu hanya bisa dilaksanakan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang gagal dalam melaksanakan pemilu. Semisal nih ya, di daerah itu terkena bencana alam. Itu pun yang menentukan penundaan adalah KPU, bukan pengadilan negeri. Nah, kalau misalnya ada sengketa dalam pemilu, yang memutuskan adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Paling jauh ya keputusannya itu ada di PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan keputusan PN Jakarta Pusat itu, menurut Mahfud MD, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Bahkan bertentangan dengan konstitusi yang sudah memutuskan kalau pemilu itu wajib dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Ya, aneh memang keputusan PN Jakarta Pusat ini. Dari gugatan sebuah partai kecil yang tidak lolos verifikasi KPU, mendadak mereka memutuskan kalau pemilu itu harus ditunda. Keputusan PN Jakarta Pusat ini tentu berbahaya karena itu akan mengacaukan administrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang rumitnya minta ampun dan memakan biaya besar itu. Bisa dibayangkan ya, hanya gara-gara keputusan sebuah pengadilan negeri di sebuah daerah, event nasional yang melibatkan ratusan juta orang Indonesia itu harus ditunda. Selain itu, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa membawa Indonesia dalam situasi chaos karena menabrak undang-undang. Partai-partai besar yang sudah lolos verifikasi itu akan ngamuk karena mereka sudah mempersiapkan pemilu jauh-jauh hari. Ribuan orang
akan turun ke jalan protes terhadap penundaan pemilu yang gak masuk akal. Ekonomi sudah pasti akan anjlok dan Indonesia bisa masuk di era kegelapan. Jadi putusan penundaan pemilu itu adalah keputusan yang menurut saya gak masuk akal. Banyak pakar hukum yang mendesak Komisi Yudisial untuk turun tangan memeriksa hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa sih alasan mereka memutuskan menunda pemilu 2024? Orang banyak jadi resah dan ini bukan situasi yang baik menjelang tahun politik. Akan ada tangan-tangan kotor yang menunggangi isu penundaan ini, terutama mereka yang ingin negara ini chaos. Apalagi dalam situasi ekonomi kita ini sedang naik-naiknya. Tahun politik itu memang tahun yang berbahaya. Isu-isu akan bergerak liar dan sulit sekali untuk dikontrol. Stabilitas negara adalah hal yang paling utama. Jangan ditambah lagi dengan keputusan-keputusan yang malah membuat situasi jadi semakin runyam. Kita berharap semoga Komisi Yudisial bergerak cepat supaya pergerakan isunya tidak membuat situasi di negeri kita semakin berbahaya. Mari seruput dulu kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.